Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita di hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah sampai di pembelajaran 5 dan 6, masih tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan seperti jenis sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias banyak dimanfaatkan manusia sebagai penghias taman, penghias rumah, penghias kantor, dan tempat-tempat umum. Dayu dan teman-temannya sedang mengerjakan tugas kelompok, yaitu kerja kelompok bermain peran. Peran yang dimainkan adalah peran yang berasal dari cerita dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Dalam kerja kelompok, kita membutuhkan kerja sama. Bekerja sama merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan. Selain bekerja sama, contoh lain dari sikap baik yaitu bersikap jujur. Sikap jujur wajib kita praktikkan atau kita terapkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekarang kita masuk di pembelajaran 6. Diceritakan, Dayu adalah seorang anak perempuan yang hobi membaca. Dayu menyukai cerita-cerita yang bertemakan kebaikan. Misalnya, cerita yang menceritakan manusia yang berbuat baik dengan manusia yang lain, atau manusia yang berbuat baik dengan hewan, atau manusia yang berbuat baik dengan tumbuhan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Sebagaimana yang kita tahu, cerita dongeng adalah cerita bohong. Jadi, kita tidak boleh mempercayainya. Cerita tersebut berjudul Petani yang Baik Hati. Di cerita ini, terdapat seorang petani yang memiliki hati yang baik dan suka menolong. Di cerita ini, petani tersebut menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Lalu, ia merawat burung tersebut hingga sembuh. Setelah sembuh, ia melepaskannya kembali. Beberapa hari kemudian, petani tersebut sedang mengairi sawahnya. Lalu, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Lalu, burung pipit tersebut memberikannya 3 buah biji semangka. Lalu, petani tersebut sangat berterima kasih pada burung. Kemudian, petani tersebut menanam biji-biji semangka yang diberikan oleh burung pipit itu. Biji-biji semangka yang ditanam tersebut tumbuh menjadi pohon semangka yang besar dan berbuah sangat banyak. Petani tersebut kemudian mengambil 3 buah semangka yang telah ia panen. Buah-buah semangka tersebut ia belah dan menghasilkan emas dan berlian. Lalu akhirnya petani tersebut menjadi orang yang sangat kaya raya. Walaupun menjadi orang kaya, ia tidak lupa untuk selalu menolong orang yang membutuhkan pertolongannya. Dari cerita petani yang baik hati tersebut dapat kita ambil pesan, yaitu sebagai makhluk hidup kita harus saling tolong menolong. Serta kita juga dapat mengetahui perbuatan baik yang telah dilakukan oleh petani tersebut adalah menolong, merawat, serta mengobati burung pipit yang kakinya sedang patah. Menjadi orang yang dermawan
yang membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Sekarang mari kita baca bersama-sama soal cerita berikut. Dayu dan teman-teman kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis, sedangkan karung Siti berisi 590 manggis. Pertanyaannya, berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Jawabannya dapat kita ketahui dengan cara menambahkan jumlah manggis yang dimiliki Siti dan jumlah manggis yang dimiliki Dayu, yaitu 540 ditambah 590. Hasilnya 1130. Jika dibalik atau kita tukar posisinya, jadi 590 ditambah 540, hasilnya juga tetap sama, yaitu 1130. Bentuk penjumlahan ini dinamakan bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Alhamdulillah, pembelajaran kita 5 dan 6 di subtema 1 ini sudah selesai. Ustadz berharap semoga anak-anak Ustadz dan Ustazah semuanya dapat memahami penjelasan yang telah Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.